melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Bentuklah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus.
you, Lord, for your mercy never failed me. All my day I've been here in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Love your voice. You have led me through the fire, the darkness night. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down to surrender, Lord, I give you everything. 'Cause your his is nothing enough for me. 'Cause you're my life, you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I have lived for the goodness of God. 'Cause you're my life, you have
Selamat sore Bapak Ibu Jemaat Shalom. Puji dan syukur senantiasa dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang telah menganugerahkan 86 tahun bagi Gereja Protestan Maluku pada 6 September 2021. Dalam bingkai tema bersyukur atas kebajikan dan kemurahan Tuhan Gembala yang baik, Mazmur 23 ayat 1-6, rangkaian acara syukur hari ulang tahun ke-86 Gereja Protestan Maluku di lingkup klasis GPM Kota Ambon dimulai. Warta pelayanan kebaktian. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pelayan firman, majelis bertugas dan panitia Hari Besar Gerejawi Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat bersekutu dalam kebaktian syukur hari ulang tahun ke-86 Gereja Protestan Maluku dalam lingkup pelayanan klasis GPM Kota Ambon tahun 2021. Kebaktian ini dilayangkan dengan berpedoman pada tata kebaktian syukur HUT ke-86 Gereja Protestan Maluku. Pemberitaan firman Tuhan didasarkan pada nats bacaan Alkitab Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kebaktian saat ini dilayangkan oleh Pendeta SI Sapulete MSI, Sekretaris Umum MPH Sinode GPM bersama majelis bertugas, penatua dan diaken dari Jemaat GPM Menara Kasih, serta didukung oleh sejumlah potensi warga gereja dalam lingkup pelayanan klasis GPM Kota Ambon. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat berdiri dan menyanyikan nyanyian GPM nomor 1 ayat 1 dan 2. Demikian warta pelayanan kebaktian ini disampaikan. Selamat berbakti dan memuliakan Allah dalam kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di hadapan Tuhan Gembala yang baik, kami datang bersekutu. Di hadapan Tuhan Gembala yang baik, kami datang menyanyikan lagu. Di hadapan Tuhan Gembala yang baik, kami menyatu gemakan syukur. Di hadapan Tuhan Gembala yang baik, kami menanti saat yang teduh.
hadapan Tuhan Gembala yang Kini kami telah berkumpul sebagai keluarga di gereja ini. Gembala yang baik, Kami aktakan syukur di 86 tahun penyertaan Tuhan bagi gereja ini. di hadapan Tuhan Gembala yang baik, Kami mengaku bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Gembala yang baik. Ia yang telah berkarya menciptakan, menyelamatkan, memelihara, dan berkuasa di dalam kita termasuk gereja Protestan Maluku sejak dulu hingga sekarang dan selamanya. Amin. di hadapan Tuhan Gembala yang baik, kami mohon kuduskanlah kami semua yang berbakti di saat ini. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Putus bilang syukur kepada Tuhan, sekalipun banyak susah dan derita. Yesus ada dalam susah, juga ada dalam suka. Dia tetap sayang kita selamanya. di tengah pergumulan dunia yang tidak ringan, bahkan perjuangan bangsa, daerah dan semua agama, termasuk gereja Protestan Maluku, untuk terluput dari keganasan virus corona. Maka lihatlah, kita ada dan sehat hingga hari ini. Benarlah sudah, bahwa jikalau bukan Tuhan, sia-sialah iman, usaha, doa, dan harapan kita kepadanya. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, di saat penyakit mewabah tak terkira, ditambah bencana menghantam biduk negeri dan gereja, kita masih selamat. Tak ada kata yang mengata, bencana semakin dekat.
Tuhan, Gembala yang baik. Semua karena Tuhan, Gembala yang baik. Bukan perkara biasa, 86 tahun GPM menjadi rumah bagi kita. Teringat betul, sejak para penginjil dan pendeta merambah Maluku, Maluku Utara hingga Papua. Makan seadanya, tidur sebisanya, bertahan hidup dengan upah yang tak banyak, tinggalkan keluarga dan tanah asal, hanya untuk gereja Protestan Maluku tetap hidup untuk segala bangsa. Tuhan, betapa Engkau telah memberikan bagi kami para leluhur yang setia menjaga keutuhan gereja ini. Engkau Gembala yang mereka teladan untuk memelihara kawanan domba di gereja kami. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia mengawal berjaga-jaga. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi, lalu duduk-duduk hingga jauh malam. Makan roti yang didapat dengan susah, Dia berikan bagi yang dicintainya. Betapa kami sadar Tuhan, kebajikan dan kemurahan-Mu telah kami terima, namun belum sepenuhnya kami berbuat baik. Belum sepenuhnya kami mengasihi. Belum sepenuhnya kami merangkul. Belum sepenuhnya kami hidup dalam kasih dan saling peduli. Datang Tuhan dalam doaku, aku bersalah karena dosaku. Hidup yang lama penuh derita, namun Engkau buat jadi baru. Datang Tuhan, bawa hidup ini yang mengharapkan Kebajikan dan kemurahan Tuhan, Gembala yang baik, telah kita nikmati. Bersyukurlah. Kasih dan pengampunannya tercurah bagi kita yang dengan sungguh mengakui keberadaan diri di hadapannya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. hanya Yesus Gembala yang baik. Aku bila kekurangan,
pengampunannya telah Ia nyatakan. Berilah dirimu digembalakan oleh Tuhan. Sebab Ia gembala yang baik, yang membimbingmu pada keselamatan. Jemaat kekasih, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saat kau takut dan gelisah, hatimu penuh kebimbangan. Di saat tanganmu berlumur dosa, jiwamu di jurang binasa. Dengan setia Tuhan membimbing setiap orang percaya pada kuasa-Nya. Tobatlah dan jadi anak Allah, hidupmu akan diselamatkan. Jemaat kekasih, kita akan dengarkan persembahan pujian Vali Gomis. Silakan. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every praise, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us see the power and majesty. Praise to the King. All mountains bow down and the seas will roar at the sound of your
love in you. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kita akan datang untuk pelayanan firman dan bacaan Alkitab terpilih sebagaimana ditetapkan Lembaga Pembinaan Jemaat, terbaca dari Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan di saat ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, Mazmur 23 ayat yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-6 dan akan diakhiri dengan nyanyian aklamasi haleluya, haleluya, haleluya. Namun sebelum kita membaca, kita akan ada dalam doa dan doa ini akan dibawakan dalam bentuk lagu nyanyian Jemaat GPM nomor 65. Nyanyian GPM nomor 65, Bapa siapkanlah hatiku. Siapkanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Oh, Bapa, sucikanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Sabdamu kekal, penerang langkahku dalam susah dan senang. Berilah Roh Kudus-Mu menuntun hidupku dalam susah dan senang. Siapkanlah hatiku, Bapa, mau menyambut sabdamu. 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 Mazmur 23 ayat yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-6 dibawa perikop judul Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Para pelayan dan warga jemaat Klasis Kota Ambon yang Tuhan kasihi, jika kita membalik lembaran-lembaran sejarah hidup kita masing-masing, atau sejarah hidup keluarga kita sampai hari ini, pasti saudara-saudaraku, kita menemukan di sana kenyataan-kenyataan hidup di mana tidak semua berlangsung baik-baik saja. Pasti di dalam lembaran-lembaran sejarah hidup itu ada saat-saat penuh tantangan, ada saat-saat di mana ada masalah, ada kesulitan-kesulitan hidup. Bahkan ada pula yang mengalami saat di mana hidupnya terancam dan nyaris habis, nyaris hancur, bahkan nyaris mati. Dan pada titik tertentu seperti itu, saudara-saudaraku, kita bergumul, kita meminta kepada Tuhan, lalu kita merasakan ada suara hati yang menuntun, ada jalan yang terbuka, dan ada tangan yang tidak kelihatan menuntun kita keluar dari kesulitan dan ancaman atas apa yang kita alami. Dan banyak orang percaya kemudian bersyukur dan yakin bahwa itu Tuhan yang bertindak di dalam sejarahnya, yang bertindak di dalam kenyataan hidup dalam lembaran-lembaran kehidupan sampai di hari ini. Karena itu, saudaraku kekasih, kita sering berjumpa dengan kesaksian iman. Kalau bukan Tuhan, ya, mungkin beta suseng adalai. Kalau bukan Tuhan, kemelut yang beta dan keluarga alami, itu suseng tahu bagaimana lai. Kalau bukan Tuhan, mungkin di malam ini, di HUT 86 yang dirayakan Klasis Kota Ambon, beta yang ada di sini. Saudara jemaat kekasih, pengalaman iman bersama Tuhan dalam hidup itu, ya, juga dialami oleh pemazmur di dalam hidupnya. Pengalaman itu yang diekspresikan dalam bentuk kidung atau nyanyian kepercayaan sebagaimana terbaca dalam Mazmur 23 yang kita baca dalam perayaan HUT GPM kali ini. Dari kidung kepercayaan yang diungkapkan pemazmur, kita mendapati ekspresi pengalaman imannya. Dan kita menemukan di sana
Saudaraku kekasih, pemazmur mengalami bukan saja padang yang berumput hijau dan air yang tenang, tetapi juga ada saat-saat di mana ia melewati lembah kekelaman penuh bahaya dan ancaman. Ada saat-saat di mana ia berhadapan dengan lawan-lawannya di dalam kehidupan. Dan pengalaman itu yang membuat pemazmur dengan penuh percaya bilang, Tuhan itu gembala yang baik. Di dalam penghayatannya, ia memahami Tuhan itu bisa tuntun ke sumber-sumber kehidupan. Tuhan itu yang bisa tuntun ke jalan yang benar. Yang bisa bikin pemazmur rasa tenang dan aman dalam setiap ancaman kehidupan. Itu Tuhan. Bukan itu saja saudara kekasih. Tuhan itu dekat dan bersahabat. Dan menjadi teman dalam perjalanan dengannya. Dan memberi jaminan masa depan. Itu diyakini oleh pemazmur dan diekspresikan dalam kidung kepercayaan. Lagi-lagi saudaraku kekasih, semua itu membuat pemazmur membayangkan dan meyakini peran Tuhan sebagai gembala yang baik. Jemaat kekasih, dari Mazmur ini kita belajar beberapa hal. Hidup ini tidak selamanya melimpah dan aman-aman saja. Ada saat-saat di mana ada masalah. Ada saat-saat di mana ada kesulitan dan ancaman. Karena itu saudaraku, penting untuk terus bersandar pada Tuhan. Penting untuk dekat dengan Tuhan. Penting ada dalam relasi yang khusus dengan Tuhan. Penting andalkan Antua. Cuman kekasih, pengalaman kita sebagai gereja sampai di ulang tahun ke-86 GPM ini juga bukan tanpa masalah. Bukan tanpa tantangan. Tetapi karena Tuhan pun baik, tantangan-tantangan yang berat itu bisa kita lewati. Gereja ini lewati sampai di usianya yang ke-86 ini. Saya kira saya tidak harus menyampaikan tonggak-tonggak sejarah yang penting, yang di dalamnya nyata pergumulan-pergumulan penuh kesulitan dan tantangan yang dihadapi gereja. Ya, ini para pelayan semua tahu betul sejarah ini. Ini sejarah kita bersama. Pengalaman-pengalaman itu hendaknya meyakinkan kita, saudaraku, untuk menjadi gereja yang makin bersandar pada Tuhan. Menjadi gereja yang makin mengandalkan Tuhan. Gereja yang berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kita semua yang ada pada perayaan HUT malam ini juga, ada pesan untuk kita menjadi pribadi yang membangun relasi personal yang dekat dengan Tuhan. Para pemimpin yang bersandar dan mengandalkan Tuhan. Para pemimpin yang dekat dengan Tuhan. Ada dalam relasi yang dekat bersahabat dengan Tuhan. Saya kira ini pesan pertama bagi kita. Jangan sampai Tuhan datang dekat, justru kita yang jauh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di momentum perayaan HUT 86 ini, dalam situasi kita yang karena pandemi ini menghadapi realitas yang juga tidak ringan, ada banyak orang cemas dengan hidup. Ya, ada dampak juga yang membuat orang stres, depresi, bahkan terancam hidup karena pandemi ini. Perenungan kita di sekitar
firman Tuhan yang menjadi bacaan pada perayaan HUT ini menuntun kita untuk datang pada Tuhan. Ia akan memberi kelegaan. Datang pada Tuhan, sebab padanya kita bisa mendapatkan ketenangan. Dan pesan lain bagi kita, berjalanlah di jalan yang benar dalam tuntunan Sang Gembala yang baik. Jangan pilih jalan-jalan yang bisa membawa kita masuk jurang. Jangan pilih jalan-jalan yang bisa membawa kita kepada kehancuran. Karena saudara kekasih, minta selalu Tuhan pimpin supaya kita jangan memilih jalan yang salah. Saudaraku, saya kira yang terakhir, seperti halnya pemazmur, kita percaya bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan itu yang cukup cuma sampai di usia 86 tahun ini saja. Tetapi akan bersama kita sepanjang masa. Biar kita hadapi masalah yang putus-putus. Tetapi bersama Tuhan ada masa depan bagi kita. Dan ini refleksi perjalanan sejarah bersama Tuhan. Dirgahayu Gereja Protestan Maluku bagi seluruh pelayan dan warga gereja di Kota Ambon. Tuhan memberkati ketong semua. Amin. Kita masuki saat teduh merenungkan kebenaran firman ini bagi hidup kita. Buka mataku, melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu. Oh, buka mataku, melihatmu Yesus. Jemaat Tuhan, sebagai respons kita atas firman yang baru saja kita dengarkan bersama, kita akan mengaku iman rasuli. Jemaat yang undang berdiri. Jemaat kekasih, marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, berita di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, turun ke dalam karunia maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, terus ke kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya pada Roh Kudus, kerja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Vokal guru Victorius disilahkan untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, 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 Yesus. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu, dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu, dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, Yesus Tuhan, penyelamatku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu, dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu, dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, Yesus. Baik, terima kasih. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan-persembahan syukur kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah menerima kebajikan dan kemurahan Tuhan. Pemeliharaan dan berkat-Nya mengalir tak pernah berlalu dari hidup kita. Adalah baik kita menyatakan syukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bersyukurlah dan bersyukurlah, bersyukur bagi Tuhan. Kasih yang tak pernah pudar diberikan bagi umat-Nya. Bersyukurlah dan bersyukurlah, bersyukur bagi Tuhan. Kasih yang tak pernah pudar di
Jemaat, mari kita mohon berkat Tuhan atas pemberian syukur kita ini. Tuhan berkatilah tanda syukur umat-Mu, agar berkenan bagi pelayanan-Mu di gereja dan dunia. Amin. Sobat kekasih, kita dengarkan persembahan pujian DA Choir Team. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu serta tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku, dan aku kan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku. Terima kasih. Jemaat kekasih, kita akan berdoa, dan doa syukur ini kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, Gembala yang baik, hari ini
sebagai pelayan dan umat di Klasis Kota Ambon. Bersama kami datang bersyukur kepada Tuhan, merayakan 86 tahun Gereja Protestan Maluku. Kami ada dalam rasa syukur bersama oleh karena penyertaan tuntunanmu nyata sungguh. Bersama gerejamu ya Bapa dalam sejarah yang panjang hingga di usianya yang ke-86 ini. Untuk kebaikan Tuhan, untuk tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, melewati sejarah yang panjang, penuh dengan suka, tetapi juga tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan berat. Nyata kasih Tuhan di usia 86 ini. Karena itu sebagai gerejamu, pelayan dan warga jemaat, kami bersyukur bersama ya Tuhan. Di malam ini, keluarga besar Klasis Kota Ambon, untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus nyata bagi kami sebagai gerejamu. Bapa, dalam luapan rasa syukur ini, kami bermohon, pakailah gerejamu, jadikan para pelayan yang terus belajar dari Engkau Gembala Agung. Pakailah para pelayan dan warga jemaat, pakailah gerejamu ini untuk menyatakan misi damai sejahtera-Mu di dalam sejarah yang terus berlanjut, di dalam perkenaan kasih-Mu Bapa. Karena itu di dalam sukacita perayaan HUT bersama, kami mendoakan tugas-tugas pelayanan gereja Protestan Maluku, ya Tuhan. Kami berdoa bagi para pelayan yang melayani di jemaat-jemaat. Ya Bapa, di 765 jemaat, dengan tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan. Tuhan Allah bersama dengan mereka. Biarlah seluruh karya menanam dan menyiram yang dilakukan diberkati Tuhan. Jemaat-jemaat bertumbuh, jemaat-jemaat diberkati, dan Tuhan dimuliakan. Pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan dinyatakan, dan gerejamu menjadi saluran-saluran kebaikan Tuhan bagi dunia ini, bagi semesta ini Tuhan. Berkatilah para pelayan yang Tuhan percayakan melayani di jenjang-jenjang kemajelisan gereja, mulai dari sinode, klasis-klasis, pun jemaat-jemaat. Tuhan berkati untuk tugas-tugas pengutusan Tuhan, karya Tuhan melalui gerejamu ke masa depan. Kami percaya ada masa depan bersama Tuhan. Dan karena itu, Bapa kami berserah di dalam tuntunan-Mu untuk tugas-tugas gereja ke masa depan. Secara khusus kami berdoa untuk pelayanan gerejamu di Klasis Kota Ambon, yang bersyukur bersama sebagai gereja, yang di dalamnya mereka mengaktakan dan mengekspresikan rasa syukur karena menghayati sungguh bahwa di dalam gerejamu ini Engkau kuduskan umat-Mu. Ya Bapa, di dalam gereja ini umat-Mu bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Karena itu Tuhan kami berdoa, Tuhan memberkati majelis pekerja Klasis Kota Ambon, para pelayan di jemaat-jemaat di Klasis ini dan seluruh warga jemaat, seluruh perangkat pelayan dan pembantu pelayanan yang dengan sukacita terus melayani. Tuhan memberkati. Biarlah perayaan syukur bersama memberikan kegembiraan dan kesukacitaan untuk terus melayani-Mu Tuhan. Menyaksikan perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Ya, meneruskan kebaikan-Mu kepada sesama.
di dalam hidup dan panggilan ini. Karena itu Tuhan, seluruh rencana pelayanan di klasis ini dan seluruh jemaat diberkati Tuhan. Seluruh umat, Tuhan Allah memberkati mereka dengan setiap usaha kerja membangun hidup. Tuhan Allah memberkati. Bapa, kami datang dalam sukacita ini, ya Bapa, mendoakan pemerintah kami. Kami berdoa, Tuhan berkenan memberikan hikmat, menuntun pemerintah bangsa kami, pemerintah daerah di Maluku dan Maluku Utara, semua pemerintah kabupaten kota, juga pemerintah kota Ambon secara khusus, yang juga merayakan ulang tahun ke-446 di tanggal 7 September kemarin. Tuhan tetap memberikan hikmat bagi pemerintah kota, Pak Wali Kota dan seluruh jajaran. Mereka menjadi pemimpin pelayan yang juga bekerja untuk kesejahteraan bersama masyarakat kota. Menerjemahkan, mengusahakan kesejahteraan, bentuk-bentuk kemurahan dan kebaikan Tuhan, supaya melalui pelayanan bersama, masyarakat kota ini mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan Allah memberkati pemerintah kota Ambon, bahkan juga seluruh jajaran sampai ke kelurahan, desa, negeri. Ya Bapak, untuk tanggung jawab bersama melayani masyarakat, membimbing menuntun kepada kebaikan-kebaikan yang Tuhan Allah maksudkan. Bapak, kami datang kepadamu malam ini. Di dalam luapan rasa syukur ini, bersyukur bersama untuk semua agenda gereja, secara khusus agenda Panitia Hari Besar Gerejawi Klasis Kota Ambon. Rangkaian-rangkaian kegiatan perayaan HUT yang puncaknya sampai di malam ini. Kiranya Bapa, semua itu mendatangkan sukacita bagi jemaat dan mengokohkan komitmen bersama untuk terus melayani dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan bersama. Tuhan berkati Panitia Hari Besar Gerejawi Klasis Kota Ambon yang dalam kesadaran akan panggilannya menyiapkan seluruh perayaan HUT kali ini. Tuhan memberkati mereka, ya Bapa, untuk tugas-tugas khusus yang dipercayakan pada mereka. Tuhan Allah, kami berdoa, Tuhan bersama dengan kami sebagai gerejamu dan secara khusus yang ada di klasis ini untuk tugas-tugas pelayanan ke depan. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan bersama untuk terus melakukan tugas-tugas pelayanan, membawa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan bersama. Dalam kemitraan dengan semua pihak yang ada dalam sinergitas kerjasama, Tuhan Allah memberkati. Ya Bapa, semua orang yang menopang tugas-tugas pelayanan gereja, dalam kemitraan bersama, semua yang memberi diri untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan ini, ya Bapa, diberkatilah mereka semua. Termasuk Tuhan Allah yang bersama-sama berpartisipasi melayani bersama di dalam kebaktian syukur HUT 86 Klasis Kota Ambon yang dirayakan di malam ini. Terima kami Bapa,
dengan segala bentuk rasa syukur kami, ekspresi sukacita iman kami, yang mengagungkan kebaikan-Mu yang terus memelihara kami. Sambil Bapa berkenan menuntun, menyertai dan mengarahkan kami untuk mengaktakan panggilan kami, tugas kesaksian dan pelayanan sebagai gereja yang diutus di tengah-tengah dunia ini, di Maluku dan Maluku Utara dan bagi bangsa kami. Ini kami Tuhan yang datang bersyukur bersama di puncak perayaan HUT GPM yang 86 ini sebagai pelayan-pelayan-Mu dan umat-Mu di Klasis Kota Ambon. Kami persembahkan syukur kami ini kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan, Gembala Agung kami. Kami mengakhiri syafaat ini ya Tuhan Allah dengan mau berdoa bersama. Doa yang Tuhan ajar bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak jemaat sekalian diundang berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, cahaya lilin ini biarlah menjadi tanda terang Kristus yang bernyala menerangi langkah pelayanan kita di Gereja Protestan Maluku, Klasis Kota Ambon, untuk menyanyikan syukur atas kebajikan dan kemurahan Tuhan, Gembala yang baik. Ia telah menganugerahkan 86 tahun bagi Gereja Protestan Maluku, tapi juga 446 tahun bagi Kota Ambon tercinta, tempat di mana kita hidup, bersaksi, mengabdi, dan melayani. Tuhan telah menjaga Gereja Protestan Maluku hingga di usia ke-86. Oleh sebab itu tugas kita adalah terus menjadi saksi-saksi Kristus yang tetap setia, memberitakan tahun rahmat Tuhan, dan mengerjakan keselamatan bagi sesama manusia dan ciptaan Tuhan lainnya bagi kemuliaan Allah. Beritakan
jemaat kekasih, kini terimalah janji penyertaan Allah yang adalah Tuhan dan Gembala baik itu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian kebaktian syukur kita. Ibu Bapak disilahkan duduk. Dengan penuh kasih kami menyampaikan selamat malam dan selamat datang dalam acara syukuran hari ulang tahun ke-86 Gereja Protestan Maluku kepada yang terhormat Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, yang kami hormati Bapak Wali Kota Ambon, yang kami hormati Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, badan-badan pembantu Klasis Kota Ambon yang kami hormati, para PHMJ seklasis GPM Kota Ambon, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia. Acara seremonial syukur hari ulang tahun ke-86 Gereja Protestan Maluku di lingkup Klasis GPM Kota Ambon dimulai dan akan diawali dengan sekapur sirih oleh Ketua Klasis GPM Kota Ambon sekaligus peluncuran klinik konsultasi hukum Klasis Kota Ambon kepada Pendeta Nikurto Malesi STH. Disilakan. Bapak Ibu, saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam, shalom. Kita ingin menyapa dengan penuh kasih Majelis Pekerja Harian Sinode yang hari ini dihadiri oleh Bapak Sekum, Bapak Pendeta Cak Sapulete. Kita juga menyapa dengan penuh kasih Bapak Wali Kota Ambon, Bapak Riz, Bapak Sekot, dan seluruh pimpinan OPD yang berkenan mengambil bagian. Bapak Ibu, teman-teman Majelis Pekerja Klasis, Bapak Ibu Pendeta, teman-teman Komisi Pelayanan, badan-badan pembantu, tim-tim kerja, yang dengan khusus kami undang hari ini ialah seluruh pegawai organik Gereja Protestan Maluku yang bekerja dan mengabdi baik di kantor Klasis maupun di kantor-kantor jemaat di dalam wilayah pelayanan Klasis Kota Ambon, dan juga kakak-kakak kekasih yang telah menyelesaikan pengabdiannya sebagai pendeta, pegawai organik, tapi juga pegawai organik yang berdomisili di Klasis Kota Ambon, berkenan menghadiri acara syukur HUT ke-86 hari ini. Seluruh peserta hadirin yang berbahagia. Saya ingin mengajak kita semua selaku orang-orang percaya dan selaku gereja untuk bersyukur, menaikkan pujian kepada Allah karena kita dilayakan dan dimungkinkan untuk mengalami dan menikmati kasih karunia-Nya yang luar biasa, yang memberi kesempatan bagi kita untuk hari ini bisa merayakan syukur hari ulang tahun ke-86.
Gereja Protestan Maluku. Syukur ini menjadi luar biasa Bapak dan Ibu karena kita telah diperkenankan Allah melewati hari-hari gumul yang panjang dan berat. Bahkan hampir 9 bulan terakhir ini, 7 bulan di tahun 2020 dan 2 bulan terakhir di tahun 2021, kita sungguh-sungguh bergumul dengan berbagai kesulitan karena pandemi COVID-19. Tapi satu yang pasti, walaupun berat, Tuhan Allah masih terus memberi kita kesempatan untuk mengabdi dan melayani, dan memastikan tugas-tugas pelayanan gereja berlangsung dengan baik hari ini. Bapak dan Ibu Saudara, perayaan hari ulang tahun ke-86 yang kita rayakan hari ini mengingatkan kita betapa tantangan, kesulitan, beban-beban pergumulan tidak akan pernah berhenti dan akan selalu hadir mewarnai tugas-tugas gereja. Tugas-tugas kita semua sebagai para pelayan. Tantangan dan kesulitan tidak saja tidak mampu menghentikan kasih karunia Allah yang mewarnai hidup kita, tetapi tidak pernah sanggup menghentikan kerinduan kita, keyakinan kita, dan keinginan kita untuk terus bergumul dan memastikan tugas-tugas pelayanan ini bisa berlangsung. Kita memang tidak melayani hampir separuh dari waktu kita dalam 2 tahun ini di gereja. Tapi kita tetap melakukannya di rumah-rumah. Keluarga-keluarga kita tetap berdoa dan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan mendengar dan menjawab kita. Tantangan dan kesulitan ini tidak hanya mendatangkan beban dan kesulitan, tetapi ia juga menghadirkan kepada kita ruang pelayanan yang semakin terbuka dan membuat kita kreatif. Di banyak kesempatan, di banyak jemaat di Klasis Kota Ambon, kita menemukan varian pelayanan yang sungguh-sungguh kreatif. Dan itu membuat kita tahu tantangan dan kesulitan tidak saja menjadi berat bagi kita, tapi juga mendorong kita untuk mencari ruang-ruang pelayanan yang semakin baik. Dan oleh karena itu, kita menemukan satu hal, kesetiaanlah, keteguhanlah, dan imanlah yang memungkinkan kita layak melayani sampai dengan hari ini. Ke depan, kita masih akan terus berhadapan dengan tugas-tugas pelayanan. Tantangan yang kita hadapi tidak akan pernah berubah dan tidak pernah berakhir. Yakinlah bahwa tangan kasih Tuhan, Gembala yang agung itu, akan terus memayungi hidup kita. Perkenankan saya di kesempatan yang baik ini mau mengucapkan terima kasih. Pertama-tama kepada seluruh pelayan, seluruh warga jemaat, rekan-rekan pendeta, penatua diaken, para pengasuh, teman-teman yang bekerja di komisi-komisi pelayanan, semua badan pembantu, organisasi-organisasi pelayanan, yang terus bergumul dan memastikan tugas-tugas pelayanan ini terus bisa kita kerjakan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Ambon, Bapak Wali, Bapak Sekot, Bapak Wakil Wali Kota, dan semua jajaran atas ruang yang diberi
bagi Klasis Kota Ambon untuk terus melakukan tugas-tugas pelayanan. Kami juga berterima kasih bahwa atas kerja keras Bapak Wali dan seluruh jajaran bersama seluruh masyarakat, kita mampu menekan angka penyebaran COVID-19 sampai hari ini, yang membuat kita berpengharapan bahwa ke depan kita akan masih lebih mampu menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Pak Wali. Kemarin Klasis Kota Ambon mendapatkan support yang luar biasa dengan memberi kepada Klasis ini piagam penghargaan untuk keterlibatan menopang tugas-tugas pemerintah kota dalam penanganan COVID-19. Sebetulnya itu bukan kerinduan kami, Pak. Kalau jemaat-jemaat di 21 jemaat ini, gereja-gereja, terus berjuang untuk memastikan protokol kesehatan bisa diterapkan dalam tugas-tugas pelayanan, sebetulnya kami punya tekad yang satu, memastikan kehidupan sungguh-sungguh menjadi milik kita semua. Sebab berharga sangat kehidupan itu. Tapi kalau kepada kami, bahkan kepada semua komponen masyarakat, diberi penghargaan atas keterlibatannya, kami harus menyatakan terima kasih karena itu cara kita bersama saling menopang dan saling menguatkan untuk mencapai keberhasilan bersama. Kami juga berterima kasih kalau ini tidak dibilang terlalu cepat, Pak Wali, bahwa mungkin HUT ke-86 ini akan menjadi HUT GPM terakhir yang akan dihadiri Bapak Wali, Bapak Sekot sebagai Wali Kota dan Sekretaris Kota. Atas nama seluruh warga Kota Ambon, khusus warga GPM, para pelayan, kami ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk tahun-tahun pengabdian yang telah dilakukan bagi pengembangan, bagi kesejahteraan masyarakat kota ini. Kami berdoa di sisa waktu pemerintahan ini, baik Bapak Sekot yang akan berakhir bulan November, tapi juga Pak Wali dan Pak Wawali yang akan berakhir bulan Mei tahun 2022. Seluruh tugas-tugas penanganan akan berlangsung menjadi semakin lebih baik. Tuhan kiranya memberkati keluarga, Bapak dan Ibu semua yang diberi ruang untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan ini. Terima kasih banyak teman-teman sepelayanan yang terus memastikan bahwa pekerjaan pelayanan kita akan terus berlanjut apapun tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Bapak Sekum mewakili MPH atas nama seluruh pelayan di Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih banyak atas kesediaan memberi ruang bagi kami semua melayani Gereja Tuhan di Klasis Kota Ambon dan atas tugas-tugas pendampingan yang diberikan bagi kami selama ini. Kalau ada yang belum sempurna kami kerjakan sampai di usia 86. Kami mohon tuntunan, bimbingan, dan topangan. Supaya bersama-sama kita semua bisa memastikan tugas-tugas pelayanan kita masih tetap berlangsung. Bapak dan Ibu Saudara, Bapak Sekum dan Pak Wali, hari ini kita memang menghadirkan secara khusus Bapak Ibu, para pendeta pensiun dan para pegawai, dan juga pegawai organik untuk kita berbagi sukacita bersama panitia. Sebetulnya ini tidak berbanding dengan apa yang telah mereka kerjakan. Tapi hanya ini yang bisa kami lakukan sebagai ucapan terima kasih untuk semua pengabdian yang telah mereka kerjakan selama tahun-tahun hidup mereka bagi Gereja Protestan Maluku. Karena pengabdian itulah yang memungkinkan hari ini kami bisa berdiri di sini dan dengan bangga mengatakan selamat ulang tahun Gereja Protestan Maluku ke-86. Hari ini juga, Bapak dan Ibu semua, kita akan melonsing layanan klinik hukum Klasis Kota Ambon. Kita sebetulnya tidak bermaksud untuk mendirikan biro hukum baru
untuk menyaingi yayasan lembaga penuntun hukum gereja. Kita cuma menggunakan semua kemampuan dari warga gereja yang terlibat di tim hukum dan advokasi untuk di ruang-ruang waktu yang tersedia mereka membantu warga gereja yang memiliki masalah hukum untuk memberi advokasi, memberi pendampingan supaya warga gereja kita tidak mengalami masalah yang semakin berlarut-larut. Jika bisa diselesaikan jauh lebih baik. Dan karena itu dengan mohon kesediaan Pak Sekun nanti pada waktunya bisa turut serta dengan kami untuk melonsing layanan klinik hukum ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi warga Klasis Kota Ambon karena dilakukan cuma-cuma dan teristimewa bagi mereka yang sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan pendampingan hukum dengan pendekatan-pendekatan yang umum. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Selamat kepada Pak Wali dan seluruh jajaran untuk pertambahan 1 tahun usia Kota Ambon menjadi 446. Dan juga selamat untuk kita semua yang berkenan menikmati syukur pertambahan usia ke-86 Gereja Protestan Maluku. Shalom.
warga GPM selalu bersatu padu ke depan, seia sekata berkarya terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari berjalan sama-sama, bergandengan tangan, puji Tuhan Yesus yang sujaga kantor, gereja yang hidup di Maluku Manise. Mari katong bersatu, jadi gereja yang bawa sejahtera. Tuhan Yesus yang sujaga kantor, gereja yang hidup di Maluku Manise. Mari katong bersatu, jadi gereja yang bawa sejahtera. Mari berjalan sama-sama, bergandengan tangan, puji Tuhan Yesus yang sujaga kantor, gereja yang hidup di Maluku Manise. Mari katong bersatu, jadi gereja yang bawa sejahtera. Mari katong bersatu, jadi gereja yang bawa sejahtera. Sejahtera, majulah GPM. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kini kita akan ikuti bersama arahan Majelis Pekerja Harian Sinode GPM kepada Pendeta IS Apuleta dengan hormat disilakan. Ibu Bapak sekalian, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Tabea. Saya mau menyapa dengan penuh kasih Bapak Wali Kota Ambon, Pak Sekot dan semua pimpinan OPD, pemerintah kota yang berkenan ada pada malam ini. Yang saya hormati dan kasihi Pak Ketua Klasis dan semua anggota Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, semua para pembantu, badan pembantu pelayanan Klasis Kota Ambon yang berkenan ada pada kesempatan ini, yang saya hormati dan kasihi. Saya juga menyapa para pimpinan jemaat, majelis jemaat yang ada bersama-sama dalam perayaan HUT 86
malam ini. Saya mendengar ada juga para pegawai organik yang melayani di lingkup pelayanan Klasis Kota Ambon. Ada para pendeta senior yang sudah mengakhiri pelayanannya di gereja yang ada pada lingkup Kota Ambon. Saya menyapa ya, ibu bapak, para pendeta, kakak-kakak saya ini dengan penuh kasih. Semua ibu bapak, pelayan maupun jemaat yang berkenan ada bersama dalam perayaan ini. Pertama sekali sebagai gereja, kita bersyukur tak habis-habisnya. Karena kasih setia dan kebaikan Tuhan itu di dalam perjalanan kita sebagai gereja. Yang tahun ini memasuki usia ke-86 tahun. Kita sungguh mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan yang nyata, melewati tantangan-tantangan yang seakan akan tidak putus-putus. Dan di dalamnya menjadi nyata tuntunan Tuhan yang terus memberi hikmat bagi kita sebagai gereja untuk mengartikulasikan peran ya bersama-sama dengan elemen-elemen masyarakat lain, terus berjuang untuk memelihara kehidupan, membela kehidupan di tengah ancaman-ancaman yang datang silih berganti. Tantangan-tantangan yang kita hadapi baik kebencanaan maupun pandemi yang berlangsung setahun lebih ini, juga tantangan-tantangan baru oleh hikmat dan penyertaan Tuhan menuntun kita sebagai gereja untuk menyikapinya dengan bijaksana, menata agenda-agenda dan kebijakan pelayanan, merespons tantangan-tantangan ini di dalam rangka terus menghadirkan kebaikan bagi kehidupan bersama. Tidak saja bagi gereja, tetapi bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat dan dalam kehidupan bersama sebagai bangsa, pun juga dalam pergumulan bersama secara global karena pandemi COVID. Semua ini terjadi karena Tuhan pembaik bagi kita semua, bagi gerejanya, dan karena itu kita bersyukur bersama di usia 86 ini. Ibu Bapak, tidak banyak yang mau saya sampaikan atas nama MPH Sinode pada malam ini. Kita telah merefleksikan kebaikan Tuhan itu di dalam perjalanan bersama kita sebagai gereja, dan kita telah merefleksikan kebaikan Tuhan itu untuk menimbah dari sana inspirasi bagi kita sebagai gereja untuk terus melayani Tuhan, ya, melayani sesama dan semesta ciptaan ini. Sebagai gereja dan para pelayan yang mengalami kebaikan Tuhan, kita belajar dari keteladanan Tuhan sebagai gembala yang baik itu. Dan sebagai gereja dan pelayan yang mengalami kebaikan Tuhan, saya kira imperatif iman bagi kita adalah meneruskan kebaikan Tuhan itu di dalam keseharian kita, di dalam tugas panggilan dan pelayanan bersama. Karena itu kepada semua pelayan khusus pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan menimbah inspirasi dari Sang Gembala Agung, mari kita terus melayani dengan baik-baik,
mari kita terus melayani dengan hati dan kita memastikan bersama bahwa jemaat kita mengalami penopangan, jemaat kita dituntun, jemaat-jemaat kita didampingi di dalam setiap persoalan mereka. Refleksi HUT 86 ini menuntun kita dan mengajak kita untuk mari kita perkuat peran pastoral kita sebagai gereja. Dan ini penting. Sekali lagi saya rasa penguatan peran pastoral di tengah situasi ini menjadi penting untuk memastikan ya, seluruh umat dengan pergumulan-pergumulan dan permasalahan mereka kita dampingi. Kita tuntun, kita buat melakukan penopangan. Dalam situasi ini saya rasa peran ini menjadi penting bagi kita. Karena banyak orang mengalami dampak langsung dari apa yang menjadi pergumulan kita karena dampak pandemi. Tentu Ibu Bapak kekasih, ini kita lakukan bersama-sama sebagai respons iman kita untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan Tuhan itu dialami oleh semua jemaat kita, warga gereja yang kita layani di sana. Ini yang penting untuk kita perkuat bersama Ibu Bapak sekalian. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi dengan sungguh langkah-langkah pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh seluruh gereja ini, terutama yang dilakukan oleh Klasis Kota Ambon. Apa yang dilakukan malam ini pada momentum syukur ini, launching layanan klinik hukum, saya kira ini menjadi momen yang tepat dalam kerangka kita memperkuat peran pastoral gereja itu, yang juga mempunyai dimensi-dimensi advokatif dan kehadirannya menjadi strategis untuk memperkuat fungsi-fungsi gereja, memberi penoppangan, membela hak-hak hidup, terutama dari warga gereja, tapi juga masyarakat yang membutuhkan. Dan tentu kita akan ada dalam sinergitas bersama. Tadi Pak Ketua Klasis sampaikan, klinik layanan konsultasi hukum ini tidak sampai ya menjadi lembaga yang juga nanti sama dengan organisasi bantuan hukum GPR. Tetapi saya kira bentuk layanan ini, pemodelan sebagai respons atas kebutuhan layanan, ini menjadi strategis, dan karena itu atas nama Majelis Pekerja Harian Sinode, saya kira kami mengapresiasi dan mendukung layanan ini. Bagi semua badan pembantu pelayanan, Bapak yang memberi diri untuk pelayanan di sini, ini peran penting dari peran pastoral gereja dalam fungsi-fungsi advokasi, fungsi-fungsi pendampingan, pembelaan terhadap hak-hak. Dan ini bagian dari upaya bersama kita untuk terus memelihara dan membela
kehidupan. Ibu bapak sekalian, saya kira pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, saya hanya mau ya, untuk menegaskan, mari kita terus menjadi pelayan dan warga gereja yang melayani dengan setia, melayani dengan hati, berjalan bersama mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi gereja secara bersama-sama. Agenda-agenda bersama kita di sisa tahun ini. Ibu Bapak, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mau menginformasikan kalau MPH memilih untuk di dalam perayaan HUT GPM yang akan datang, kita telah memulai kali ini untuk melakukan kebaktian syukur bersama di seluruh jemaat Gereja Protestan Maluku, ya, di jam 9 pagi. Ya, ini dilakukan dan juga diharapkan di tahun depan ini sudah bisa dikonsolidasikan dengan baik sebagai bentuk pengungkapan syukur bersama kita sebagai gereja, ya, yang telah menjalani sejarah bersama yang panjang, dan kita siapkan untuk nanti agenda perayaan di tahun depan dan selanjutnya itu kita isi, Ibu Bapak sekalian. Dan kita berharap nanti di tahun-tahun sesudah ini agenda-agenda kita, ya, pekan pembinaan keluarga itu, kemudian sampai puncaknya pada perayaan HUT, itu kita lakukan seperti halnya, ya, kita merayakan perayaan-perayaan seperti juga perayaan Natal, ya, menjadi momentum syukur yang khusus di dalam perayaan-perayaan Hari Besar Gerejawi. Ini kita lakukan, jadi berhadapan dengan berbagai tantangan saat ini, dimaksudkan supaya, ya, GPM-an kita itu diperkuat, persekutuan hidup bersama ini diperkuat, ya, menghadapi tantangan-tantangan saat ini pun juga ke depan, ya, yang kita hadapi bersama. Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan terima kasih untuk semua pihak yang telah bersama dengan gereja ini, berjalan bersama dalam tugas-tugas pelayanan bersama. Terima kasih untuk semua pelayan di Klasis Kota Ambon, ya, semua badan pembantu pelayanan, dan semua warga jemaat. Terima kasih juga untuk pemerintah kota, Pak Wali Kota, Pak Sekot dan semua jajaran, untuk kemitraan bersama dengan gereja dalam pelayanan bagi masyarakat di kota ini. Dalam banyak hal, pemerintah kota telah menunjukkan, ya, dukungan dan topangan bagi pelayanan bersama gereja di Klasis Kota Ambon dan juga bagi pelayanan GPM. Kami mau menyampaikan juga untuk semua, terima kasih bagi unsur TNI Polri dan semua unsur yang lain yang menopang pelayanan gereja. Berjalan bersama sebagai elemen-elemen masyarakat,
lembaga-lembaga keagamaan di dalam bersama-sama melayani masyarakat. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih untuk dukungan seluruh warga jemaat, para pelayan bagi tugas-tugas pelayanan bersama sebagai gereja. Kita percaya bahwa Tuhan dengan kemurahan dan kasih-Nya yang besar akan terus menyertai kita, akan terus menyertai pelayanan gereja, menjadikan gereja ini jadi berkat bagi dunia, jadi berkat bagi banyak orang, juga berkat bagi kota ini. Ini yang mau saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, terima kasih untuk semua. Tuhan berkenan memberkati kita semua. Dirgahayu Gereja Protestan Maluku, Tuhan memberkati pelayan dan umatnya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Gereja Protestan Maluku, itulah nubuat Tuhan yang terindah, tersebar di pulau-pulau, untuk wartakan kabar sukacita. Gereja Protestan Maluku, tetap berjuang sebagai abdi Tuhan, untuk memberitakan damai sejahtera kepada seisi dunia. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Itulah moto gereja kita, Gereja Protestan Maluku. Mari kembangkan koinonia, diakonia, marturia dan ekonomia, tetap bertumbuh dan berbuah. Majulah Gereja Protestan Maluku. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Itulah moto gereja kita, Gereja Protestan Maluku. Mari kembangkan koinonia, diakonia, marturia dan ekonomia, tetap bertumbuh dan berbuah. Majulah Gereja Protestan Maluku, majulah GPM, majulah GPM, majulah GPM. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kini kita akan ikuti bersama sambutan Wali Kota Ambon kepada Bapak Richard Wanda PCSH. Kami persilakan. Shalom. Tabea. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, tadi memang staf sengaja mengganti dan sebagainya, bukan karena saya jijik, tapi itu prokes, ya, protokol kesehatan yang memang harus dilaksanakan oleh government. Ya. Yang saya kasihi Pak Pendeta Jaksa Buliti, Sekretaris Umum MPA Sinode,
Yang saya kasihi Pak Pendeta Nick Rutumalesi dan anggota MPK Klasis Kota Ambon. Yang saya kasihi para pendeta yang bertugas dalam Klasis Kota ini maupun perangkat pelayan lainnya, tidak terkecuali yang saya kasihi para pendeta emeritus yang juga hadir bersama-sama dalam ibadah ulang tahun kita pada resepsi ulang tahun kita pada malam ini. Yang saya hormati, yang saya kasihi Pak Sekretaris Kota dan para pejabat pemerintah kota yang juga mengambil bagian, adik-adik pendukung acara, ini vokal grup terakhir menyanyi ini luar biasa sekali. Saya rasa kita patut memberikan apresiasi dulu kepada pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian, dalam memimpin kota ini. Pada waktu tahun 2019, UNESCO menetapkan Ambon sebagai kota kreatif yang berbasis musik pada tingkat dunia. Lalu serentak dengan itu tumbuh kepercayaan diri dari seluruh potensi-potensi yang ada di Ambon ini, dan mereka mengupgrade dirinya. Akhirnya mereka bisa tampil dalam sebuah kualitas yang tidak kalah dengan para penyanyi-penyanyi tingkat nasional. Ini luar biasa sekali dampak daripada pengakuan UNESCO terhadap kota ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya telah mempersiapkan sambutan ini dalam bentuk tertulis supaya jangan saya lupa yang tercecer. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan dia, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya secara saksama. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya untuk mengajak kita bersama untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, sebab oleh karena kasih-Nya, maka hari ini kita bisa menghadiri acara resepsi HUT ke-86 Gereja Protestan Maluku yang diselenggarakan oleh Klasis Kota Ambon. Bapak Ibu yang saya kasihi, pada tanggal 6 September 2021, sebagai warga Gereja Protestan Maluku, kita merayakan ulang tahun ke-86 Gereja Protestan Maluku. Ada banyak cara untuk kita merayakannya. Tetapi satu hal yang dapat kita lakukan adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada MPH Sinode yang telah mengambil keputusan untuk setiap tahun pada tanggal 6 September lalu dilaksanakan ibadah syukur secara serentak oleh seluruh jemaat GPM di mana saja berada. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan bagi gerejanya. Bentuk ungkapan syukur tidak terbatas pada ibadah yang dilaksanakan hari ini, tetapi seluruh hidup dan karya kita juga harus mencerminkan ungkapan syukur atas anugerah dan rahmat Tuhan bagi kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Gereja ini lahir 86 tahun yang lalu, tepatnya 6 September 1935. Artinya GPM sebagai gereja yang otonom, dia baru lahir itu 86 tahun yang lalu. Tetapi sebelumnya, gereja ini adalah bagian dari gereja negara yang seluruh pelayanannya diatur oleh negara. Tetapi pada waktu 6 September 1935, pada waktu para pendeta mengambil keputusan untuk gereja ini menjadi gereja yang otonom, gereja yang berdiri sendiri, keluar dari negara, terjadi itu perbedaan pola pikir. Ada pendeta-pendeta yang khawatir kalau gereja ini terlepas dari negara, gereja ini dia tidak bisa berkembang.
Tapi ada pendeta-pendeta yang memiliki iman yang kuat, yang begitu yakin kalau gereja ini menjadi gereja otonom dan tidak ada intervensi dari negara, justru gereja ini dia bisa tumbuh, berkembang, dan sebagaimana adanya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, sejarah GPM ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan buat gereja ini luar biasa. Dulu GPM itu sampai dengan lahirnya GKI di Papua Selatan itu buat tangan daripada GPM. Lahirnya Gemih di Halmahera itu buat tangan dari GPM. Luar biasa peran dari Gereja Protestan Maluku dalam rangka pemberitaan firman Tuhan. Dalam sejarah panjangnya, GPM tidak lahir di ruang hampa, tapi GPM lahir di tengah-tengah dunia dengan beragam permasalahannya selama 86 tahun. GPM telah melewati berbagai tantangan, baik secara internal sebagai institusi yang berfokus pada pelayanan umat maupun institusi yang berada di tengah-tengah masyarakat, serta harus menyikapi persoalan kebangsaan sejak berdirinya, seperti perang kemerdekaan, pemberontakan berbasis wilayah dan ideologi, krisis ekonomi, konflik sosial, dan juga bencana alam. Pada saat yang bersamaan, GPM juga harus menggumuli masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, maupun intoleransi dan radikalisme. Saya punya pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. 35 tahun yang lalu, dalam usia yang masih produktif selaku pemuda, dalam sebuah percakapan dan diskusi di Jakarta, saya tidak pernah lupa itu, seorang sosiolog Universitas Indonesia, beliau memberikan prediksi dan analisa terhadap kemungkinan yang bisa terjadi, akan terjadi mengawali abad 20. Sosiolog itu dia berkata bahwa di awal abad ke-20 ada 3 hal yang sangat-sangat dominan. Yang pertama, di awal abad ini, transparansi akan merupakan salah satu ciri daripada kehidupan masyarakat. Keterbukaan itu yang sekarang terjadi. Hampir setiap hari, koran menulis tentang kekurangan, kelemahan, yang belum tentu itu dia benar. Tetapi karena semangat keterbukaan itu, lalu orang begitu mudah mengungkapkan hal-hal bahkan bertentangan secara etika dan moral Kristiani. Orang sudah tidak segan lagi dengan gereja. Yang penting apa yang disampaikan itu bisa menghasilkan sesuatu secara ekonomis. Hal yang kedua, oleh karena itu sekalian, menjadi pejabat publik di era ini sama sekali tidak enak. Karena kapan saja itu bisa saja orang beberkan di media-media maupun media sosial, apalagi yang sekarang ini secara terbuka. Hal yang kedua, oleh sosiolog itu dikatakan bahwa hal yang paling menonjol di era ini adalah semangat demokratisasi. Bagaimana rakyat mengambil peranannya, tampil dengan tidak lagi mengindahkan aturan-aturan normatif. Semangat itu yang sangat amat menonjol. Hampir setiap hari ada unjuk rasa. Hampir setiap hari. Ini semangat dari demokratisasi yang mewarnai awal abad ini. Pemilihan anggota DPR, pemilihan presiden langsung diberikan oleh rakyat dalam proses politik itu. Nah, hal yang ketiga yang saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini yang sekarang menjadi serius yang kita hadapi. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang mewarnai setiap langkah hidup kita. Bapak Ibu, dampak daripada teknologi ini ada yang positif, ada juga yang negatif. Luar biasa pengaruhnya. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu dia merubah seluruh gaya hidup kita. Gaya hidup
bekerja, gaya hidup belajar, bahkan gaya hidup beribadah. Tidak pernah kita pikirkan bahwa kita akan beribadah dari rumah dan pendeta itu berkhotbah saja dari mimbar. Gak pernah. Teknologi merubah semuanya itu sampai dengan kondisi itu yang kita hadapi. Saya ikuti perkembangan terakhir itu Pak Pendeta, Pak Kesekum. Gereja-gereja modern di Amerika kemarin menghadapi COVID itu dalam rangka pelayanan perjamuan kudus tidak lagi dilayani oleh majelis. Bapak Ibu tahu siapa yang melayani? Robot. Bayangin, seluruh kegiatan pelayanan perjamuan tidak lagi hanya untuk menghindari interaksi sosial, kontak fisik antara satu dengan yang lain. Ini tantangan yang betul-betul berat yang sementara kita hadapi. Dalam rencana pemerintah, seluruh Indonesia ini akan mulai diberlakukan pendekatan digitalisasi itu 2032. Tetapi karena pandemi COVID, lalu seluruh program itu dipaksakan untuk mulai berlangsung tahun depan. Jadi 2022, 10 tahun lebih cepat akan terjadi perubahan kemajuan dan semua desa sudah bisa internet di Indonesia. Bapak Ibu bayangkan desa-desa pedalaman di Buru, pedalaman di Seram, tahun depan itu sudah bisa disentuh dengan internet. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan masyarakat kita, bisa kita bayangkan bagaimana korban-korban teknologi itu dia akan kita hadapi. Nah, dalam semangat itu lalu sosiolog itu dia katakan begini. Di mana posisi gereja? Dalam kondisi ini lalu gereja semakin penting dalam menguji teknologi. Hanya gereja satu-satunya yang bisa membedakan mana hitam dan mana putih. Hanya gereja yang bisa membedakan mana abu-abu tua dan mana abu-abu muda. Tidak ada lagi ukuran-ukuran parameter yang bisa dipakai untuk menguji itu. Sehingga memang peranan pada gereja ke depan ini akan semakin berat kita hadapi. Kenapa? Karena gereja hidup dan bertumbuh di tengah-tengah bangsa. Maka partisipasi gereja dalam persoalan-persoalan kebangsaan harus menjadi bagian integral dari misi gereja. Oleh karena itu pada setiap kesempatan memberikan sambutan, saya selalu menegaskan bahwa tugas dan panggilan gereja di sepanjang masa tentu saja tidak akan pernah berubah. Gereja tetap harus mewartakan kabar baik dan menjadi saksi tentang siapa itu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Tapi strategi dalam mewartakan kabar baik itu tentu saja harus disesuaikan dengan konteks, ya, di mana kita berada dan di mana gereja itu berada di tengah-tengah bangsa yang dihadapi. Ketika masyarakat dan bangsa sedang bergumul untuk mengembangkan demokrasi, menghormati hak asasi manusia, dan menegakkan hukum, maka gereja juga harus bergumul untuk itu. Dan kabar baik serta kesaksian tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu haruslah juga bisa terlihat dalam pergumulan tersebut. Ketika masyarakat dan bangsa sedang bergumul untuk menghargai pluralisme dan perdamaian, maka gereja juga harus bergumul pada hal yang sama dan kabar baik serta kesaksian tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haruslah juga bisa terlihat dalam pergumulan-pergumulan tersebut. Karena itu, gereja perlu senantiasa mengetahui, memahami, dan mencerna berbagai isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa, untuk kemudian dikomunikasikannya kembali sesuai dengan tugas dan panggilan gereja. Mengapa hal ini penting Bapak Ibu sekalian untuk dikemukakan? Sebab saya sangat percaya bahwa selama gereja menjalankan tugas dan panggilannya, maka gereja akan menjadi berkat bagi bangsa manapun di mana gereja itu dia berada. Dan saya percaya bahwa selama 86 tahun GPM telah menjadi berkat bagi Indonesia, berkat bagi Maluku, dan khususnya
GPM juga menjadi berkat bagi kota Ambon Manisi. Saya juga percaya bahwa semua yang dicapai oleh kota ini tidak datang begitu saja, tapi juga terjadi sebagai akibat dari doa-doa yang dinaikkan oleh para hamba-hamba Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya kasihi. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Kota Ambon, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Gereja Protestan Maluku, secara khusus kepada Klasis Kota Ambon atas dukungan yang diberikan selama ini bagi pemerintah Kota Ambon. Terima kasih untuk segala bentuk dukungan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama ini. Juga berbagai kritik untuk perbaikan serta doa bagi pemerintah dan masyarakat di kota ini. Bapak Ibu, saya tidak pernah takut kepada kritik. Saya tidak pernah takut terhadap fitnah, terhadap hinaan, maupun berita-berita hoax. Karena saya percaya bahwa kritik itu akan membuat kita lebih mawas diri dan lebih waspada. Tetapi yang saya takut bila umat dan gereja sudah tidak lagi berdoa bagi pemerintah dan kota ini. Itu yang menjadi ketakutan saya selaku wali kota. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan GPM untuk berbagai kegiatan pencegahan COVID-19 di kota Ambon. Terima kasih untuk GPM atas komitmen untuk menyuarakan pentingnya menerapkan berbagai protokol kesehatan. Terima kasih juga untuk berbagai partisipasi nyata melalui kehidupan berbagi dengan anggota-anggota jemaat yang mengalami dampak COVID-19. Serta himbauan dari mimbar-mimbar kepada anggota jemaat untuk ambil bagian dalam program vaksinasi. Pada momentum yang berbahagia ini, saya juga ingin menyampaikan pula bahwa pada bulan November yang akan datang, Pak Tony Latuheru selaku Sekretaris Kota akan pensiun, dan bulan Mei tahun 2022, saya dan Pak Syarif Adler akan mengakhiri masa jabatan kami. Saya berharap sungguh GPM dan khususnya Klasis Kota Ambon akan tetap memberikan dukungan kepada siapapun nanti yang memimpin kota ini yang dipercayakan oleh Tuhan. Saya tetap berharap bahwa GPM khususnya Klasis Kota Ambon terus menyuarakan dari mimbar-mimbar bahwa Ambon ini milik kita bersama, milik semua orang. Bahkan milik daripada anak cucu kita di kemudian hari. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa berdoa buat Ambon. Jangan pernah lupa bersyafaat buat Ambon. Jangan pernah lupa berdiri buat Ambon. Mari merintih menangis buat Ambon dalam doa, biar Tuhan terus memagari Ambon dengan anugerahnya seperti perisai. Saya tidak bisa membayangkan kota ini tanpa kehadiran gereja. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Kota Ambon, saya mengucapkan selamat hari jadi ke-86 Gereja Protestan Maluku. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Shalom. Tabea. Bapak Ibu hadirin yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesempatan perayaan momen ulang tahun GPM yang ke-86 Klasis Kota Ambon akan ada penyerahan bingkisan kasih kepada yang pertama pegawai non-organik Gereja Protestan Maluku di lingkup Klasis Kota Ambon dan kepada para pendeta emeritus. Untuk itu kepada perwakilan pegawai organik Ibu Anshele Werisa, kami mohon untuk menempatkan diri di depan. Dan untuk perwakilan para pendeta emeritus, kami mohon untuk menempatkan diri di depan Pendeta Emeritus Beni Eirum Koi untuk berkenan menerima bingkisan kasih secara simbolis mewakili para pegawai non-organik dan juga pendeta emeritus. Bingkisan ini adalah dari Klasis Kota Ambon dalam rangka merayakan sukacita pertambahan 1 tahun usia Gereja Protestan Maluku. Untuk menyerahkan bingkisan kasih ini kami mengundang Bapak Sekretaris Umum Sinode Gereja Protestan Maluku bersama dengan Bapak Wali Kota didampingi oleh
Ketua Klasis Kota Ambon. Yang pertama, bingkisannya akan diberikan kepada pegawai non-organik di lingkungan Klasis GPM Kota Ambon. Akan diserahkan oleh Pak Sekum, disaksikan oleh Pak Wali dan Pak Ketua Klasis. Kepada atas nama Ibu Ansya Lewerisa, perwakilan pegawai non-organik di lingkungan Klasis GPM Kota Ambon. Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan dulu boleh. Berikutnya, penyerahan bingkisan kasih dari Klasis Kota Ambon kepada Pendeta Emeritus. Kami persilakan Bapak Wali Kota Ambon, Bapak Richard Lohana Pesi, untuk memberikannya kepada Pendeta Emeritus BNI Rumkui. Bapak-bapak, kami persilakan foto dulu. Karena sistemnya begini Bapak Ibu, cinta dan kebahagiaannya itu sama sistemnya. Kalau tidak dibagi tidak akan terasa nyata. Maka dalam momen ulang tahun 86 ini Klasis Kota Ambon berbagi. Terima kasih Pak Sekum, Pak Wali dan juga Pak Kekla. Kita akan ikuti pembacaan puisi Bapak Ibu yang akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus BNI Rumkui. Bapak Ibu hadirin sekalian, beta minta 5 atau 6 menit saja untuk mengungkapkan untaian kata ini. Pak Ketua, Pak Syek. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah bangsamu, sejarah gerejamu, sejarah kotamu. Demikian ungkapan Bung Karno. 86 sudah kita melangkah. Gereja tua ini telah mengabdi, telah melahirkan 765 jemaat yang tersebar di bumi 1000 pulau, bahkan sampai di Ternate, dengan 34 klasis, 21 jemaat di Klasis Kota Ambon ini. Adalah menandakan bahwa gereja Protestan Maluku tetap hidup, tetap bertumbuh. Sudah banyak abdi dan bakti membangun sukma-sukma berpengharapan. Insan-insan pengabdi yang tangguh, berperan serta membangun bangsa dan negara. Sejak itu, 6 September 1935 sampai di kekinian hari telah dipimpin oleh 21 ketua sinode. Sejak Pendeta Y.P. Stap pada tahun 1935 sampai di kekinian hari Pendeta E.P. Mas Paitala. Bersama dengan seluruh jajaran di bumi 1000 pulau ini telah melaksanakan segala tugas tanggung jawab sebagai pelayan-pelayan di tanah Jargaria, di tanah Kalwedo, di bumi Cengkepala, Nusa Ina, dan Bupolo Puruburu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah adalah tempat kita mengabdi dan berbakti. Adalah panggung perbuatan-perbuatan Allah dalam jejak pelayanan. Sampai di kekinian hari 80 tahun usia. Kita ada hari ini karena ada masa lalu. Kita gapai hari esok karena ada hari ini.
Masa lalu bukan sudah silam. Masa lalu bukan kesilaman. Hari ini bukan hari esok. Bergumul dan berjuang kini. Masa lalu adalah kita. Hari ini adalah kita dan besok juga adalah kita bersama-sama. Maka jangan melupakan sejarah pertumbuhan gereja kita. Jangan melupakan mereka yang sudah lalu. Tetapi bukan kesilaman. Walau kini mereka tersembunyi di balik nisan-nisan yang berbungkus debu. Mereka adalah Yepestap, Marantika, Patiasina, Depretes, Lohenapesi, Soplantila, dan Titalei berada di balik nisan. Tetapi berlanjut dengan itu, masih tetap ada Mas Paitela. Masih tetap ada Sapulete. Masih tetap ada Pluto Malesi. Dan seluruh teman-teman, adik-adik dan anak-anak pendeta generasi muda masih berkedip mata dan menebar senyum di semua jemaat-jemaat yang ada. 765 jemaat dan 34 klasis. Dan kita di kota dengan 21 jemaatnya. Masih tetap kita merajut langkah untuk bersama tetap dan terus Toma Arus Sibakombak mendaki gunung ke puncak yang tinggi, di pantai, di pesisir maupun di pedalaman, di mana ada umat yang membutuhkan pelayanan. Di saat ini 86 tahun kita bersyukur, kita berterima kasih. Gereja kita adalah gereja orang basudara. Di mana kita memiliki Kalvedo, kita memiliki Tabea, juga kita memiliki Shalom Aleichem. Tetapi juga tidak terlepas kita mendengarkan pekikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gereja orang basudara. Mengasihi saudara adalah langgam hidup baru di dalam kasih Kristus. Dan ini kita merajut untuk memasuki masa depan itu. Gereja Protestan Maluku adalah gereja orang basudara. Terbuka bagi semua orang. Gereja Protestan Maluku tetap menjadi gereja yang murni, gereja yang suci, gereja yang benar. Gereja yang benar ialah Kristus adalah kepalanya. Roh Kudus adalah otaknya gereja. Firman Tuhan adalah jantungnya gereja ini. Memberitakan Injil adalah nafasnya gereja ini. Kita cuma anggota-anggota saja. Kalau yang menjadi telinga, dengar baik-baik. Kalau yang menjadi mata, lihat baik-baik dunia ini. Kalau jadi mulut, bicara baik-baik. Kalau mau jadi otak, pikir-pikir baik-baik. Itulah gereja yang sejati di dalam Yesus Kristus. Selalu bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Sampai kekinian hari. Dirgahayu Gereja Protestan Maluku. Mari di kekinian hari ini pegang panggoyong, Manggurbe maju, membangun kota, membangun bangsa, membangun provinsi ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Baik Bapak Ibu hadirin yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum pelaksanaan acara puncak hari ini, ulang tahun GPM yang ke-86,
Klasis Kota Ambon bersama dengan juga Sinode Gereja Protestan Maluku telah melaksanakan berbagai kegiatan lomba, dan di malam hari ini kita akan ikuti bersama pembagian piala dan penghargaan kepada para peserta lomba membuat dan menghias kue hari ulang tahun ke-86 Gereja Protestan Maluku yang diselenggarakan oleh Komisi Pembinaan Kemitraan Laki-laki dan Perempuan, bekerja sama juga dengan Panitia Hari Besar Gerejawi dan Media Center Klasis Kota Ambon pada tanggal 4 September 2021 di Baileo Oikumene. Kita akan mulai dari juara harapan 3. Juara harapan 3 adalah tim dari Jemaat GPM Peniel. Bapak Ibu, para peserta dari Jemaat GPM Peniel, juara harapan 3 kami persilakan untuk menempatkan diri ke depan. Kalau tiga-tiganya ada nggak apa-apa, kalau perwakilannya juga nggak apa-apa. Kami persilakan perwakilan dari Jemaat GPM Peniel mungkin. Baik. Bapak Ibu kasih tepuk tangan dulu untuk juara harapan 3. Juara harapan 2 diraih oleh tim Menara Kasih. Apakah ada perwakilan dari tim Menara Kasih atau tiga-tiganya anggota timnya hadir? Boleh menempatkan diri ke depan. Dan untuk harapan 1 diraih oleh tim dari Jemaat GPM Bet Abara. Kami persilakan pesertanya kalau ada, tiga-tiganya boleh ke depan atau perwakilannya juga boleh. Jadi Bapak Ibu kami informasikan karena ini adalah kegiatan kemitraan, jadi timnya bukan hanya perempuan, tapi terdiri dari 2 perempuan dan 1 laki-laki. 2 ibu-ibu dan 1 bapak. Jadi bapak-bapak ini luar biasa. Karena mereka juga berhasil membuat kue dari panganan lokal. Baiklah, untuk menyerahkan hadiah kepada juara harapan 3, kami persilakan Ketua Panitia Hari Besar Gerejawi Klasis Kota Ambon untuk berkenan memberikan piagam dan juga piala kepada juara harapan 3 atas nama Jemaat GPM Peniel. Bapak Ibu kasih tepuk tangan dulu untuk Peniel, luar biasa. Untuk memberikan piala dan piagam untuk juara harapan 2 kami persilakan Sekretaris Klasis GPM Kota Ambon kepada tim dari Jemaat GPM Menara Kasih. Dan untuk juara harapan 1 kami mohon kesediaan Ketua Klasis GPM Kota Ambon untuk memberikan kepada tim dari Jemaat GPM Bet Abara. Baik, terima kasih Bapak Ibu juara harapan 1, 2, dan 3. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Berikutnya kita akan melihat juara 3, 2, dan 1. Ini yang luar biasa, kuenya luar biasa sekali. Juara ketiga dalam lomba membuat dan menghias kue HUT ke-86 GPM. Tim Jemaat GPM Silo. Kami persilakan untuk menempatkan diri ke depan. Kalau semuanya hadir boleh tiga-tiganya ke depan. Kalau tidak ada berarti perwakilannya. Tiga-tiganya ada. Atau Pak Ketua Majelis Jemaat juga boleh Pak. KMJ boleh atau perwakilan peserta? Ya, kami persilahkan, luar biasa. Para peserta kami persilahkan untuk ke depan. Untuk menyerahkan hadiah kepada juara ketiga dari Silo, kami mohon kesediaannya untuk Bapak Sekretaris Kota Ambon, Pak Tony Latuheru, untuk menyerahkan piagam dan juga piala kepada tim dari GPM Silo. Juara ketiga, lomba membuat dan menghias kue HUT ke-86 Gereja Protestan Maluku berbasis panganan lokal. Pak Sekot kami mohon kesediaannya untuk foto dulu bersama dengan para pemenang. Yaps.
Terima kasih, kami persilakan Pak Sekot bersama dengan para peserta untuk kembali. Berikutnya, juara kedua diraih oleh tim dari jemaat GPM Getsemani. Kami persilakan para peserta tiga-tiganya kalau hadir boleh menempatkan diri di depan. Dan untuk memberikan piagam dan juga piala kepada juara kedua dari jemaat GPM Getsemani, kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota Ambon, Bapak Riz Luhana Pesi untuk menyerahkan piala dan piagam kepada juara dua lomba membuat dan menghias kue HUT ke-86 GPM berbasis panganan lokal. Pak Wali, kami mohon kesediaannya untuk foto bersama dengan para pemenang. Terima kasih Pak Wali Kota dan para pemenang, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Dan juara pertama, ini bawa jemaat semua ya. Juara pertama diraih oleh tim dari jemaat GPM Bethel. Para peserta kami persilahkan untuk menempatkan diri di depan. Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk juara pertama dari jemaat GPM Bethel, lomba membuat dan menghias kue hari ulang tahun ke-86 GPM. Untuk memberikan piala dan piagam kami mempersilahkan Pak Sekum, Pak Pendeta Sapuleta untuk memberikan piala dan piagam kepada juara pertama lomba membuat dan menghias kue HUT ke-86 GPM berbasis panganan lokal dari jemaat GPM Bethel. Pak Sekum, kami mohon kesediaannya untuk foto bersama. Terima kasih Pak Sekum, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Para peserta kami persilakan kembali ke tempat. Selain para juara yang mendapatkan piagam dan juga piala, Bapak Ibu, kami akan mempersilakan perwakilan dari masing-masing peserta yang sudah mengambil bagian dalam lomba membuat dan menghias kue HUT ke-86 GPM berbasis panganan lokal untuk menerima piagam. Jadi boleh perwakilan satu persatu, dimulai dari jemaat GPM Immanuel dan Bukit Doa. Kami persilakan perwakilannya untuk ke depan, salah satu aja dari jemaat GPM Immanuel dan juga Bukit Doa. Boleh perwakilannya untuk ke depan untuk menyerahkan piagam kepada jemaat yang sudah mengambil bagian dalam lomba membuat dan menghias kue HUT ke-86 GPM dari jemaat Immanuel dan Bukit Doa. Kami mohon kesediaannya Sekbid PTPU Klasis Kota Ambon untuk berkenan menyerahkan piagam kepada yang sudah mengambil bagian. Jadi kalau tahun ini belum menang, tahun depan coba lagi dengan kue yang lebih fantastis dan lebih tinggi bentuknya. Baiklah, untuk berikutnya kami persilakan perwakilan dari jemaat GPM Shalom dan Sion untuk menempatkan diri di depan. Perwakilan dari Hokim Tong dan Nasaret juga kami persilakan untuk menempatkan diri ke depan. Perwakilan dari Shalom, GPM Shalom dan GPM Sion, kemudian GPM Hokim Tong dan GPM Nasaret, kami persilakan Bapak Ibu perwakilannya boleh untuk ke depan. Untuk memberikan kepada GPM Shalom dan Sion, kami persilakan Sekretaris Bidang POS Klasis Kota Ambon untuk berkenan memberikan piagam kepada jemaat GPM Shalom dan jemaat GPM Sion. Kami persilakan sekali lagi untuk Sekbid Pos Klasis Kota Ambon untuk memberikan piagam, dan ini juga merupakan apresiasi dari pihak penyelenggara atas keikutsertaannya. Untuk Shalom dan Sion, salah satunya aja yang ada di depan, oke. Baik, terima kasih Ibu-Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Berikutnya kepada perwakilan dari Hokim Tong dan Nasaret, kami persilakan untuk menempatkan diri di depan.
yang akan memberikan piagam untuk Hokim Tong, kami persilakan Sekbid PIPK Klasis Kota Ambon. Dan untuk GPM Nasaret kami persilakan untuk Sekbid PIPK Klasis Kota Ambon untuk memberikan piagam kepada perwakilan Jemaat Hokim Tong dan Nasaret. Mohon bersiap-siap, setelah ini perwakilan dari GPM Petra dan Bet Anya, dan yang terakhir Ora et Labora. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, kami persilakan untuk kembali. Berikutnya yang terakhir, perwakilan dari Jemaat GPM Petra, Bet Anya, dan Ora et Labora. Kami persilakan untuk menempatkan diri di depan. Dan untuk memberikan piagam kepada perwakilan Jemaat Petra, Bet Anya, dan juga Ora et Labora, kami mohon kesediaannya dari Komisi Pembinaan Kemitraan Laki-laki dan Perempuan Klasis Kota Ambon. Bagi Bapak Ibu yang perwakilan jemaatnya tidak hadir, piagamnya akan kami kirimkan sesegera mungkin ke jemaat masing-masing. Yang terakhir, perwakilan dari GPM Petra, Bet Anya, dan juga Ora et Labora, kami persilakan Komisi Pembinaan Kemitraan Laki-laki dan Perempuan Klasis Kota Ambon untuk berkenan menyerahkan piagamnya kepada perwakilan dari jemaat Petra, Bet Anya, maupun Ora et Labora. Untuk Bapak Ibu yang perwakilannya tidak berkesempatan hadir hari ini, akan kami kirimkan segera piagam penghargaannya ke jemaat masing-masing. Terima kasih Ibu-Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan dulu untuk semua peserta yang menang maupun yang sudah mengambil bagian dalam lomba membuat dan menghias kue HUT ke-86 GPM. Di ujung perayaan kebaktian untuk mensyukuri ulang tahun GPM ke-86, Bapak Ibu tidak lengkap rasanya kalau tidak ada kue ulang tahun. Jadi Bapak Ibu kami persilahkan berdiri, kita nyanyi lagu Happy Birthday dulu boleh? Untuk mengiringi proses kipas kue ulang tahunnya. Jadi tidak ada peniupan lilin, tapi lilinnya akan kita kipas. Kami mohon untuk ada di depan Bapak Sekum, Sinode GPM, Pak Pendeta Sapuleto bersama dengan Ketua Klasis Kota Ambon, Bapak Wali Kota Ambon, Bapak Sekot, dan juga Sekla. Pak Sekla kami persilakan untuk ada di depan. Kita akan nyanyi selamat ulang tahun untuk GPM Bapak Ibu sambil kuenya akan dibawa dari belakang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kipas lilinnya. Kipas lilinnya, kipas lilinnya, kipas lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bapak Ibu kita hitung mundur, 3, 2, 1. Pak Sekum, Pak Wali, Pak Sekot bersama dengan Pak Sekla dan Kekla akan kipas lilin ini sampai mati. Karena protokol kesehatan tidak bisa ditiup. Kita hitung sama-sama Bapak Ibu 1 sampai 3. Mulai 1, 2, 3. Potong kuenya boleh ya Bapak Ibu, potong tapi nggak dimakan. Kita nyanyi sama-sama. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kue
Kuenya dipotong aja, tapi jangan dimakan, nanti dimakannya setelah ini. Bapak Ibu kita kasih tepuk tangan dulu, kue ini adalah hasil dari kerja keras juara 1. Lomba membuat dan menghias kue HUT ke-86 GPM dari Jemaat GPM BTL. Bapak-bapak kami persilakan untuk foto dulu. Terima kasih Bapak Ibu dengan proses kue ulang tahun ini menandakan akhir dari acara syukur hari ulang tahun ke-86 Gereja Protestan Maluku di lingkup klasis GPM Kota Ambon. Terima kasih banyak buat Pak Sekum, terima kasih juga buat Pak Wali bersama dengan jajaran yang sudah hadir malam hari ini. Dan terlebih khusus terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Jemaat yang sudah turut merayakan sukacita di malam hari ini. Akhir kata, sehat-sehat buat kita semua Bapak Ibu. Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus lindungi. Shalom. Bapak Ibu pegawai emeritus, kami mohon untuk tetap di tempat. Kami akan memberikan bingkisannya kepada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Yang tidak berkesempatan hadir, pastikan kami akan kirimkan bingkisan ulang tahun ini ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Yang ada di ruangan ini kami mohon untuk tetap tinggal. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu kami mohon untuk keluar melalui satu pintu. Kita akan keluar lewat pintu sebelah kanan, pintu arah Baileo Oikumene Bapak Ibu, karena ada snack yang kami sediakan di pintu keluar. Terima kasih Bapak Ibu, hati-hati di jalan, Tuhan Yesus sayang kita semua.